Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Jeffrey Aziz dengan NIM 2892150044. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang Bluetooth bersama dengan teman saya Novi Indriani dengan NIM 2892150044 dengan alamat email novi1806220@gmail.com. Di sini saya akan memaparkan yang pertama latar belakangnya. Latar belakang dari Bluetooth sendiri adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau Personal Area Networks atau PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth sendiri dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host Bluetooth dengan jarak terbatas. Kelemahan teknologi ini sendiri yaitu jangkauannya yang pendek dan juga kemampuan transfer data yang rendah. Berkembangnya teknologi yang baru tidak selalu berarti teknologi yang lebih konvensional lantas ditinggalkan. Sebenarnya antara teknologi yang baru dengan teknologi yang lama, kedua hal ini saling melengkapi. Teknologi baru tidak akan dikembangkan tanpa adanya teknologi yang lama. Dan yang terpenting di antara sederetan teknologi baru yang kini sedang berkembang, banyak di antaranya yang saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, teknologi Bluetooth bisa membantu aplikasi dalam teknologi satelit. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang Bluetooth yang marak digunakan dalam perkembangan teknologi dan komunikasi sekarang ini. Next, langkah-langkah penggunaan Bluetooth. Ada 3 poin. Yang pertama, mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth. Yang kedua, geser dari layar atau ke bawah. Yang ketiga, ketik Bluetooth untuk aktifkan. Oke, untuk langkah pertamanya, yang pertama sambungkan aksesoris Bluetooth. Langkah kedua, pairing Bluetooth dibagi sebagai berikut. Yang pertama, geser layar dari atas ke bawah. Yang kedua, pastikan Bluetooth aktif. Yang ketiga, sentuh lama Bluetooth. Yang keempat, dalam daftar perangkat yang tersambung, ketuk perangkat yang tersambung tapi tidak terhubung. Yang kelima, saat ponsel dan perangkat Bluetooth terhubung, perangkat akan ditampilkan sebagai terhubung. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sejarahnya. Sejarah Bluetooth. Awal mula dari Bluetooth adalah sebagai teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Unlicensed-nya ISM atau Industrial Scientist and Medical dengan data dan suara secara real-time antara host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas sekitar 10 meter. Bluetooth berupa card yang menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11 dengan jarak layanan terbatas dan kemampuan data transfer lebih rendah dari card untuk Wireless Local Area Network atau WLAN. Pembentukan Bluetooth dipromotori oleh 5 perusahaan besar, yaitu perusahaan besar Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan Toshiba. Membentuk sebuah Special Interest Group atau SIG yang meluncurkan proyek ini. Pada bulan Juli tahun 1999, pembuatan dokumen spesifikasi Bluetooth versi 2.0 dengan tambahan 4 promotor baru, yaitu Tricom, Lucent Technology, Microsoft, dan Motorola. Saat ini lebih dari 1.800 perusahaan di berbagai bidang bergabung dalam konsorsium sebagai adaptor teknologi Bluetooth. Walaupun standar Bluetooth SIG saat ini dimiliki oleh grup promotor, tetapi ia diharapkan akan menjadi sebuah standar. Selanjutnya, fitur keamanan. Bluetooth dirancang untuk memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara baik dan aman dalam lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan Bluetooth antara lain sebagai berikut. Poin A, enkripsi data. B, autentikasi pengguna. C, lompatan frekuensi cepat 1600 hops per second. Yang D, kontrol pengeluaran energi. Untuk slide 6 atau slide terakhir yang saya bacakan, manfaat dari Bluetooth sendiri
Sebenarnya banyak, cuma di sini kita ambil garis besarnya aja. Yang pertama memungkinkan mengirim dan menerima data. Fungsi utama dari jaringan ini yaitu mengirim dan menerima sejumlah data atau file dari beberapa perangkat. Seseorang akan dapat mengirim berbagai file seperti video, gambar, dan musik dan aplikasi serta data lainnya tanpa menggunakan kabel. Yang kedua, dapat terhubung dengan keyboard dan mouse wireless, keberadaan perangkat keras yang penggunaannya tanpa kabel, yang semakin beredar luas dan semakin banyak digunakan seperti mouse dan keyboard wireless. Untuk menghubungkan antara kedua perangkat tersebut harus menggunakan jaringan Bluetooth sehingga semakin memudahkan penggunanya dalam bekerja. Yang ketiga, dapat terhubung dengan printer. Penggunaan jaringan Bluetooth yang dapat terhubung dengan printer akan semakin memudahkan seseorang dalam mencetak dokumen atau file yang diinginkan. Yang keempat, dapat bekerja sebagai modem. Bagi Anda yang hobi mengakses sosial media dan pemanfaatan jaringan Bluetooth sangat cocok untuk digunakan. Cukup dengan lakukan setting pada komputer, maka akan terhubung langsung dengan internet melalui media Bluetooth. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novi. Silakan, Novi. Terima kasih, Kak Jeff. Manfaat Bluetooth selain berkirim data. Beberapa manfaat Bluetooth selain untuk berkirim data adalah untuk mengakses file lain yang berada di perangkat berbeda, dapat mendengarkan lagu dengan perangkat wireless atau tanpa kabel, hingga mengetik dengan keyboard tanpa kabel. Selanjutnya, Kak Jeff. Untuk kelebihan, Kak. Kecil banget, sumpah gue nggak bisa baca. Untuk kelebihan Bluetooth, yang pertama, meskipun secara jangkauan cukup kecil atau sekitar 10 meter, sinyal Bluetooth tidak terpengaruh oleh penghalang yang ada di sekitarnya. Ini merupakan salah satu kelebihan Bluetooth dibanding jaringan Wi-Fi. Yang kedua, Bluetooth merupakan jaringan komunikasi yang cukup praktis karena mudah dilakukan tanpa memerlukan kabel penghubung. Yang ketiga, Bluetooth dapat melakukan sinkronisasi data dari PC ke smartphone atau sebaliknya. Bluetooth juga dapat dihubungkan ke berbagai gawai lain seperti earphone, printer, juga controller pada video game. Yang keempat, Bluetooth juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk terhubung ke internet jika tidak ada jaringan Wi-Fi yang bisa digunakan. Kekurangannya, yang pertama menggunakan frekuensi yang sama dengan jaringan Wi-Fi. Yang kedua, akan sulit menemukan penerima yang dituju jika terlalu banyak pihak yang menggunakan Bluetooth dalam satu ruangan. Yang ketiga, virus-virus banyak beredar melalui jaringan Bluetooth, terlebih pada perangkat seluler. Yang keempat, kecepatan transfer data tidak tetap. Cepat lambatnya tergantung pada perangkat yang digunakan serta data yang dikirim. Yang kelima, mekanisme keamanan cukup banyak yang perlu diperhatikan agar kegagalan pengiriman tidak terjadi. Kesimpulannya, berdasarkan pengertian Bluetooth, fungsi dan cara kerjanya di atas dapat disimpulkan bahwa Bluetooth bisa menjadi pilihan yang efektif untuk melakukan sambungan antar perangkat dalam area yang kecil. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.